Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bang Wawan di sini bersama sahabat TV Harmoni untuk Senyum Keluarga Indonesia. Hari ini Bang Wawan tidak sendiri, bersama dengan punggawa-punggawa dari SMPN 2 Cimahi ya, yang besok rencana tanggal 28 Oktober 2022 akan menyelenggarakan sebuah kegiatan berkenaan dengan Sumpah Pemuda, sekaligus dengan Sumpah Pemuda melalui kegiatan wawasan kebangsaan, mari bersatu bangun bangsa. Dan ini sih ya, rekan-rekan yang ada di sebelah saya ya, dari teman-teman dari SMP Negeri 2 Cimahi, sekaligus ada satu nih yang agak keker juga nih sebenarnya, agak takut juga nih yang pakai baju hijau nih ya. Nah ini nanti saya kenalkan satu persatu. Satu yang dari ujung sana adalah Dr. Handa Wiwin Widiawati ya. Nah ini adalah kepala sekolah SMPN 2 Cimahi. Assalamualaikum Ibu. Sehat ya Bu ya? Sehat. Alhamdulillah. Kemudian yang perempuan cantik ini juga ada lagi, yaitu Ibu Heni Pri bersama Bapak Sunu Broto sebagai bagian dari IKA SMPN 2 Cimahi ya. Betul. Ya, Ikatan Alumni. Selamat pagi. Selamat siang Ibu. Selamat Pak Broto. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini juga satu. Ini karena dalam Sumpah Pemuda di sini ada Kapten Infanteri Sumadi selaku Pasiter Kodim 0609 Cimahi. Assalamualaikum Komandan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang sedikit terkait kegiatan nanti tanggal 28. Dan rencananya ini yang akan menyelenggarakan adalah IKA SMPN 2 Cimahi. Nah, saya juga mau bertanya dulu kepada kepala sekolah nih. Ibu kepala sekolah, Ibu Wiwin. Ya. Bu Wiwin, bagaimana nih persiapan nanti Bu untuk tanggal 28 Oktober? Insya Allah hari Jumat ya. Hari Jumat. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Iya. Kami pihak sekolah karena sebagai objek ya, sasaran Objek, yang betul. akan mendapatkan Iya. wawasan kebangsaan dari para alumni SMP Negeri. Alumni ya. Oh iya. Yang diinisiasi oleh Ikatan Keluarga Alumni Ikatan SMP Keluarga Negeri 2 Alumni SMP Negeri 2. Cimahi. Nanti pesertanya itu dari kelas berapa aja tuh? Siswa seluruhnya. Seluruh? Berapa tuh Bu? 1276. Wow, 1276 ya, banyak sekali ya. Banyak. Dan semua harus Kelas hadir di 7. sana ya. Insya Allah harus Sekaligus kita sana juga mau upacara juga Bu ya? Upacaranya dalam bentuk kita bersama-sama secara informal barangkali, Informal ya. sekaligus membuka kegiatan wawasan kebangsaan. Wow, ini dia kepala sekolah kita yang udah mempersiapkan murid-muridnya yang untuk hadir menerima wawasan kebangsaan supaya membangun bangsa lebih baik lagi. Nah, ini penyelenggaranya nih, kita tanya nih ya. Ada Wakil Ketua IKA Pak Sunu Broto dulu nih ya. Nah, Pak Sunu atau Pak Broto nih Pak? Ini kok Pak Broto kayak film-film ini? Pak Sunu aja Pak. Sunu aja ya? Oh iya. Pak Sunu izin nih, bagaimana bisa menciptakan ini kegiatan tanggal 28 ini? Ini apa yang menjadi inisiasi awal dan dilakukan di SMP 2? Jadi kan IKA itu selama ini orang itu beranggapan reuni gitu ya. Iya. Nah, kita setelah mendengar dari arahan dari Ibu Kepala Sekolah bahwa ngelihat sekolah lain ada bentuk kegiatan-kegiatan yang berpositif. Ya. Nah, ini berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Apa salahnya kita mengadakan suatu kegiatan yang memang bisa bermanfaat buat mereka ya. Betul. Apalagi di zaman sekarang ini kan dengan medsos yang begitu mudah orang kadang-kadang tidak menyaring ya, tapi main ini aja. Nah, efek-efek itulah yang kita ingin coba memberi pengarahan supaya mereka itu bisa terkendali lewat itu. Oh, jadi IKA ini biasanya kalau kumpul-kumpul dengan
alumni itu biasa cuma cekakak-cekikik ya, Be? Biasanya. Nah, gitu. sekarang pengen lebih bermanfaat Iya. supaya teman-teman atau generasi-generasi selanjutnya itu bisa diberikan manfaat yang lebih Betul. besar. Ya. Ini bener Ika ini ya. Jadi bukan cekakak-cekikik aja. Gimana nih ya? Tahun lalu tuh kamu siapa? Luar biasa seperti itu ya. Nah, Bu Eni nih ya, Bu Eni. Iya, siap. Sekretaris IKA nih. Ini gimana Bu persiapannya, Bu? Di sana sudah datang ke SMP2, Bu, mengenang sekaligus melihat-lihat. Sudah berapa persen nih, Bu ya? Alhamdulillah sudah sangat sering kalau itu ya. Bu Iya. juga mudah-mudahan tidak bosan ya Bu. Tidak Sering bosan. lihat wajah kami. Iya, dari direncanakan untuk terbentuk alumni sampai sekarang terbentuk dan baru mau dikukuhkan ya Bu Iya, ya. iya, Itu ya alhamdulillah belum dikukuhkan kita sudah mulai dengan kegiatan. Udah mulai dengan Kegiatan kegiatan. ini. Iya. Oh iya. Insya Ini Allah untuk minggu awal persiapannya. sudah membludak juga ya dengan adanya video streaming kita bersama ini untuk kegiatan wawasan kebangsaan ini. Iya. Dan ini ada satu lagi nih. Sampai IKA SMP 2 Cimahi ini mengajak Pasiter Kodim 0609. Ini kira-kira Pak Kapten Infanteri Sumadi. Izin Pak Sumadi. Ini tentang bela negara. Kayaknya memang tepat ya bahwa bela negara nanti yang akan digawangi oleh Kodim untuk membicarakan ini. Ini rencananya apa yang akan dibahas di dalam kegiatan besok ini? Baik, terima kasih. Sebelumnya kami pada saat awal itu kedatangan para alumni ya, Pak Sanu dengan Ibu Eni, Iya. ya kan. Kemudian pada saat itu dia menyampaikan maksud dan rencana baik atau rencana positif bagi pengembangan karakter siswa-siswi SMP 2 terkait dengan wawasan kebangsaan ini. Dan saya terus terang aja sangat mengapresiasi, sehingga saya tindak lanjuti untuk membawa masalah ini ke Komandan Kodim 0609 Cimahi, yaitu Bapak Letkol Hari Nopana Andreas. Oleh Bapak Dandim juga begitu mensupport, sangat-sangat mensupport kegiatan ini, sehingga memerintahkan saya untuk terus membantu berkoordinasi dengan staf-staf lain sekaligus untuk bisa melibatkan semua stakeholder yang ada di Kota Cimahi. Nah, akhirnya sampailah pada suatu saat kita buat beberapa rencana dan kita laksanakan briefing awal pelaksanaan kegiatan ini. Pelaksanaan briefing juga kita laksanakan di Kodim dengan fasilitas dan sarana yang ada di Kodim. Kita bantu untuk pelaksanaan kegiatan ini agar tercapai dengan maksimal. Ya. Nah, kemudian dari Dandim gaspol untuk pelaksanaan kegiatan ini. Ini untuk generasi Iya, soalnya ini. karena bukan apa-apa. Membangun generasi yang kuat, cerdas dan tangguh ke depan. Ini adalah tugas dan Tugas tanggung kita. jawab kita Tugas bersama. kita bersama. Ya kan? Betul. Supaya Indonesia ke depan semakin jaya, Jaya. semakin maju. Ya, seperti itu. Dan kami juga berharap ya, generasi-generasi muda ini dalam pelaksanaan kegiatannya nanti otomatis akan bisa merubah atau membentuk suatu karakter sebagai generasi yang siap untuk menghadapi tantangan ke depan. Wih, luar biasa. Makanya TNI dihadirkan di situ ya. Siap, Untuk Bapak. memberikan motivasi Siap. kepada generasi-generasi bangsa. TNI sampai sekarang masih berkomitmen siap untuk terdepan dalam membela kedaulatan bangsa dan negara dengan mengedepankan bela negara yang terdiri dari komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukungnya, yaitu masyarakat. Mas, cakep sekali. Ini kok udah ngomong TNI, gue tegang banget ya. Ya. Tapi ini saya mau balik lagi ke Pak Sunu nih. Iya. Pak Sunu, saya mau tanya tentang kira-kira nih rekan-rekannya Pak Sunu yang masa lalu. Pak Sunu ini angkatan berapa nih di SPD? 79 lulus. 79 lulus Iya. ya Pak Sunu ya. Nah, 79 lulus ini mana-mana saja yang memang berhasil? Ada berapa orang sih kira-kira? Atau semuanya berhasil nih? Wah, tentu Semuanya ya? nggak semua berhasil. Ya. Dan ukuran berhasil itu apa sih? Kadang-kadang Ya. orang melihat ekonomi. Ekonomi. Padahal kan bukan itu Ya, ya. betul. Memang yang dari sisi status 2 orang ada yang berhasil, polisi ya, dan satu lagi dosen gitu ya, dosen di IPB ya.
Tapi mereka ketika reuni mereka tidak melihat status ya. Nggak status ya. Kalau disuruh kumpul. Kumpul. Ya, Semua karena sama ya. Sama. Tidak ya. ada jabatan, tidak ada apa ya. Bahkan karena kita sudah sangat dekat, kadang-kadang persoalan-persoalan yang sangat sensitif pun berani menyampaikan. untuk saling membantu. Iya. Itulah kebersamaan. Iya. Kekuatan ikatan alumni itu seperti itu. Iya, betul Pak. Iya. Nah, digadang-gadang nih Pak. Iya. Nih ada yang mau kita yang IKA usulkan untuk menjadi ketua IKA. Nah, ini dari mana usulnya, terus kesepakatannya seperti apa dan siapa tuh Pak? Saya pengen tahu Pak. Kan nanti katanya mau ada penobatan juga Pak ya? Ya. Nah. Ya. Jadi panitia kita waktu itu bekerja secara maraton ya, menentukan kriteria klasifikasi sehingga terpilihlah waktu itu 3 kandidat ya. 3 kandidat. Tanpa melalui pemungutan suara, tetapi kita menilai ya. Akhirnya dari ketiga kandidat itu muncullah nama Pak Agus Subianto di peringkat pertama, peringkat 2 dan ketiga ada, tapi nggak usah disebutkan ya. Sehingga kita mohon kepada beliau, ternyata beliau mempunyai wawasan pendidikan yang di luar ekspektasi kami, Pak. Beliau punya kepedulian terhadap sumber daya manusia. Ya. Wah, siswa itu harus dibeginikan. Itu luar biasa ya. Sehingga ketika kami bersama panitia, formatur dan ibu kepala menyampaikan program-program sekolah akan begini, beliau langsung connect, Pak. Connect ya. Sehingga tanpa berpikir 2-3 kali saat itu juga beliau menyatakan bersedia. Di situ kami semua merinding, Pak. Merinding. Wow. Karena berdasarkan informasi yang kami tahu di beberapa tempat beliau itu sempat menolak, Pak. Seperti di SMA-nya gitu. Ya, beliau menolak untuk menjadi ketua IKA. Makanya salah satu formatur waktu itu sanksi, Pak, karena dia sama-sama Cimindi. Kayaknya nggak mungkin, tapi dengan pendekatan kita yang dengan elegan ya, ditambah yang elegan, ibu kepala sekolah, dan yang utama beliau mempunyai wawasan untuk memajukan siswa itu. Itu yang saya lihat yang utama itu. Wah, luar biasa ya. Ini yang nanti kita gadang dan besok kita live streaming juga, Pak ya. Live streaming untuk mengadakan sebuah talk show kemudian penobatannya. Nah, Ibu Wiwin. Nah, apa tujuan Bu Wiwin untuk membentuk di sekolah ini harus ada IKA? Itu tujuannya nanti arahnya kemana nih? Iya. IKA itu adalah Ikatan Keluarga Alumni. Ya. Nah, saya berpikir kami semua dalam komponen pendidikan sangat percaya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, bahwa proses pendidikan itu tidak akan optimal dihasilkan apabila tidak ada sinergisitas atau harmonisasi dari 3 komponen, yaitu keluarga, yang utama keluarga, kemudian sekolah dan masyarakat. Nah, salah satu komponen masyarakat itu adalah ya seperti halnya misalnya instansi-instansi, Kodim, kemudian dinas-dinas yang lain, dan juga adalah Ikatan Keluarga Alumni. Nah, ini yang akan sangat, karena di sekolah itu sebagai satu komponen hanya paling lama pun hanya 8 jam. Dalam 24 jam. Di luar itu adalah keluarga dan masyarakat. Nah, dalam hal ini termasuk adalah Ikatan Keluarga Alumni. Nah, karena saya melihat gini, alumni itu biasanya kemudian akan sangat senang ketika berkunjung ke alma maternya. Dan itu tadi bukan saya melihat inginnya tidak hanya kumpul kemudian hanya cekikik yang seperti itu, tidak ada manfaatnya. Akhirnya berharap bahwa Ikatan Keluarga Alumni SMP Negeri 2 itu akan dibentuk ini ingin berharap akan memberikan satu kegiatan yang akan membuat anak-anak didik yang sekarang sedang masih bersekolah usia 11, 12 sampai 14 itu akan melihat bahwa kakak-kakak kelasnya gitu
orang tuanya yang dalam hal ini alumni itu akan bisa menjadikan inspirasi buat mereka lebih berprestasi lagi. Tuntutan sekarang yang tadi untuk menumbuhkan karakter siswa diharapkan berdasarkan kurikulum yang sekarang adalah anak-anak pada generasi nanti 2045 generasi emas, anak-anak diharapkan akan menjadi satu siswa yang menunjukkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu yang menumbuhkan karakter yang 6 karakter elemen. Ke 6 elemen terutama bukan terutama, ada 6 itu adalah beriman dan bertakwa, kreatif, berkebinekaan global, gotong royong, kemudian bernalar kritis dan mandiri gitu. Nah, dari 6 komponen ini diharapkan itu semua ada masukan-masukan bukan hanya dari guru di sekolah yang hanya 8 jam, kemudian keluarga, tetapi juga masyarakat. Jadi masyarakat lingkungan semua termasuk keluarga alumni. Nah, oleh karena itu salah satu yang menjadi harapan saya, alumni ini bisa sekali lagi memvirusi anak-anak untuk bisa ini virus yang benar ini. Bukan virus COVID. Ini virus yang benar ini. Saya juga kaget sih. Dengan virus kaget baru. Ya, bisa mereka melihat, dulu kakak-kakak kelas saya berhasil. Ternyata mungkin ada juga tetap nakal, tapi kemudian nakalnya anak-anak gitu. Gitu. Nah, sekarang apalagi dengan globalisasi media sosial yang sangat kadang-kadang kita tidak bisa meredam gitu. Nah, dengan harapan kalau ada yang memberikan wejangan petuah gitu, dan melalui virus positif tadi, anak-anak mungkin akan ternyata saya tidak harus nakal yang negatif, tapi nakal yang positif gitu. Karena memang anak-anak tetap masih ada ada yang masih mencoba-coba untuk merokok di sekolah yang harusnya tidak boleh, membawa motor ke sekolah yang harusnya tidak boleh gitu, saling mengejek, kemudian akhirnya gelut sama anak-anak gitu kan. Itu yang 3 dosa pendidikan itu, bullying itu tidak boleh seperti itu. Betul. Nah, ini saya berharap sekali dengan adanya Ikatan Keluarga Alumni betul-betul ingin membangun alma maternya gitu. Ya, SMP Negeri 2 ini sudah sekolah yang dianggap terpandang dari dulu sejak dulu terbaik di Kota Cimahi. Nah, apalagi kepala sekolahnya Bu Win ya. Amin. Enak dipandang gitu, Bu. Jadi saya berharap melalui alhamdulillah Ketua Ikatan Keluarga Alumninya adalah dari lingkungan TNI yang mungkin bisa memberikan dengan program-programnya Bu Heni beliau betul-betul gitu dengan itu ingin sekali menumbuhkan karakter anak supaya anak-anak kuat yang tadi tujuan akhirnya adalah membentuk anak-anak yang punya menjadi profil pelajar Pancasila. Cakep banget ya. Ini memang kalau udah kepala sekolah yang ngomong, luar biasa. Heni mau bocorannya dong. Siapa aja nih yang nanti akan ditampilkan menjadi role model, role model bagi siswa-siswanya Bu Wiwin supaya menjadi motivasi para siswa untuk lebih berhasil. Siapa aja sih yang kira-kira akan ditampilkan? Dari dari alumni ya. Alumni dong. Dari alumni yang sudah berjanji akan, memang kebetulan alumni yang berhasil ini adalah orang-orang yang hebat di bidangnya masing-masing. Jadi kami pun mengundang untuk bisa hadir, tapi karena satu dan lain hal dan hari kerja juga jadi pasti beliau tidak bisa hadir. Yang sudah berjanji untuk mengirimkan sedikit sapa-sapaan nanti sama ini Bu murid itu adalah Bapak Nugraha Gumilar, ya, kemudian ada Ibu Profesor itu. Profesor ya. Berapa ya, Mbak Ibu Retno Kawuri itu? 76. Guru besar mikrobiologi di Universitas Udayana. Itu juga siap sudah. Terus ada Profesor juga seangkatan saya di 83 di NHI. Kebetulan Profesor Hoiru itu sekarang sedang ada penelitian katanya, sebuah desa kecil namanya Kerikilan katanya di Jawa Tengah sana. Jadi saya undang untuk gimana kalau live Mas gitu kan. Ternyata
waduh kurang nggak janji tuh kalau live gini. Sudah deh rekam di handphone aja deh 1 menit, pokoknya bersuara. Waduh tapi ini saya karena diterpencil jadi kondisinya lagi obat-obatan. Tidak masalah. Tidak masalah. Itu yang dicari, Mas. Nah, betul. Itu yang dicari. Nah, kebetulan kalau Pak Heru ini adalah mantan OSIS di angkatan kami dulu di 83, mantan ketua OSIS. Di antaranya itu mungkin Bapak ini juga ya, Kapolda Sulawesi Tengah, insya Allah bisa juga ya. Oh itu ada juga Pak Rudi SMA SMP 2 ya, SMP 2 itu angkatan 81. Akan 81. Wow ya. Alumninya rencana Semua ya. hadir juga Ibu ya, insya Allah. Insya Allah ketuaan kalau ketua alumni kan Sudah mau pasti. dikukuhkan ya. Iya, Jadi betul. kami berharap sangat besar untuk beliau bisa hadir Bisa deh, betul. di tengah kesibukan yang luar biasa sebagai Wakasat. Wakasat. Beliau ya ikatan ketua IKA kita Ketua IKA. Bapak Wakasat. Siap. Gitu dia. Jadi jangan ini juga kaget juga kalau langsung aja belum apa-apa kita bergerak. Jadi kita nggak perlu dikukuhkan dulu kayaknya. Jadi action dulu. Action memang dulu. beliau senang. Betul. Ini pokoknya action gitu Ya. loh. Jadi dan setelah itu Bu masih ada banyak program yang sudah kami persiapkan Aduh, seperti apa Nah ini ya? program-program ini bisa minta minimal 3 atau 4 gitu yang akan dimunculkan kepada yang disampaikan dari Wakasat apa aja yang Iya, diinginkan. program yang direncanakan oleh beliau itu jadi kita pun harus sudah mulai mengklasifikasi nih Potensi. murid ya minat bakat mereka apa. Jadi nanti kita siapkan. Iya seperti itu. Jadi misalnya ada yang minat di perbengkelan, nanti akan diajari tuh Jadi gimana live gitu. life skill Jadi ya, life iya. skillnya Untuk gitu. kurikulum sekarang live Nah skill. itu seperti jadi memang ini sekali ya Mendukung. bisa mendukung ya, saling mendukung. Nah kebetulan beliau sudah merencanakan untuk program seperti itu. Programnya. Jadi misalnya untuk yang senang bikin kopi misalnya. Oh ya, jadi Itu, barista ya. Jadi barista. Beliau juga menyiapkan tuh. Ayo kita praktek apa mau di mana praktek gitu. Itu Biasanya kalau saya di TV-TV kalau misalnya datang tadi Wakasat, kamu sekolah TNI nggak? Oke, lulus. Oke, oke. Kamu catat ya, Pak. Iya, tapi harus dapat Bu yang bagus, Bu. Kali aja Wakasat langsung, ngasih 2-3 slot lah. Untuk anak-anak SMP 2 ya. Nah, untuk program-program perbengkelan terus kopi ya. Kopi, Oh, iya. dua nanti misalnya Banyak, ke senang musik misalnya, musik senang juga. bahasa Inggris misalnya, kita akan buka tuh. buka ya. Iya. Jadi Kayaknya memang Bu Iwin sudah ringan langsung banget sekarang ya. Ya. Udah ada ikan ringan ya. Alhamdulillah. Tugas. Jadi betul-betul minimal memperkaya ya, Iya, memperkaya betul. ya Bu ya. Betul. Nggak Karena bosan memang, itu iya, aja karena gitu ya. tuntutannya itu tadi tuntutan Iya, kurikulum alhamdulillah. sekarang kan anak-anak bukan Sekolah hanya merdeka itu ya. hanya hafal cangkem istilahnya, Nah, hafal tapi kemudian cangkem. betul-betul mereka paham dan nanti mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari Ya, walaupun iya, di SMP. iya. Itu yang disebut dengan life skill tadi. Jadi ketika kita ngobrol di awal Iya. dengan beliau, Sudah pada saat ketemu, itu nyambung gitu untuk itu. Iya. Gitu. Mm-mm. Saya mengistilahkannya dengan guru tamu waktu itu. Iya, iya. Jadi Iya. saya katakan guru tamu karena Iya. yang guru itu tidak selamanya dari guru Betul. saja Iya, yang iya, di iya. sekolah, tapi siapapun bisa. Betul. Ya, salah satunya adalah ini. Iya, jadi nanti rencananya ke depan ya secara berkala mungkin Iya, nanti betul. ada jadwal Ada kita jadwal gitu. nanti di- Jadi bidang apa yang dengan profesi apa gitu Iya. nanti Iya. beri motivasi kepada Betul, betul, adik-adik, betul, betul. anak-anak ya kali Iya. ya sekarang mah anak-anak. Adik-adik. Anak-anak deh. Kalau senior junior tetap adik. Tetap aja. Iya, tetap Adik, adik. ini kakaknya. Betul, tetap adik. Nah, terakhir nih Iya, dari Pak kakaknya. Sumadi nih, Pak Sumadi terkait besok ini Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda Pak Sumadi ya. Kemudian yang akan menjadi Ketua IKA ternyata dari Wakasat. Nih persiapan dari Pak Sumadi ini Kodim di Kota Cimahi dengan kedatangan, kemudian pemateri nanti bagaimana nih Pak? Langkah-langkah. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan dari Dandim, dukung gaspol. Gaspol ya. Jadi Kodim dalam hal ini terkait dengan kegiatan pembekalan wawasan kebangsaan bagi anak-anak SMP Negeri 2. Kami sudah menyiapkan beberapa pemateri. Oh, siap. Termasuk nanti juga kita akan memberikan tuntunan ya, dalam pelaksanaan kegiatan
upacara pembukaan kalau nanti memang diadakan upacara ya Bu ya. Tapi kalau tidak kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Nah, jadi intinya kami dari Kodim siap membantu apa saja yang diperlukan ya, selama itu masih bisa kita bantu. Sesuai dengan kemampuan Kodim 06093. Terima kasih. Cakep. Nah, itulah rekan-rekan sekalian dari IKA, dari Sekolah SMP 2 dan dari Kodim terkait kegiatan tanggal 28 Oktober 2021 yang berjudul kegiatannya 2022 ya? Iya. 2022 tuh kan sampai stres juga ini ya. Wawasan kebangsaan, mari kita bersatu bangun bangsa. Oleh sebab itu, mari kita ikuti dan live streaming. Oh, juga ada satu lagi dan ternyata yang menonton itu tidak hanya betul, sasarannya adalah pada murid ya. Dari orang tua juga bisa. Orang tua ya wajib ya. Betul. Nah, gimana Bu Wiwi, tapi kenapa nih harus orang tua hadir dalam kegiatan itu walaupun tidak secara fisik ya. Kenapa nih? Sebelum ditutup, mohon maaf nih, tadi mau ditutup tapi nggak jadi. Ini khusus dari Kadisdik kemarin, Kadisdiknya. Ya itu tadi, karena yang tadi berdasar menurut Ki Hajar Dewantara bahwa komponen itu ada tiga, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tadi masyarakat dari yang berbagai, tadi ada dari dinas kesehatan juga akan ada, hadir, BNN ada, polisi, Polres. Nah, orang tua itu sebagai komponen yang akan diberikan juga pencerahan gitu. Karena kadang-kadang ada orang tua yang menyerahkan walaupun hanya pihak sekolah 8 jam menyerahkan sepenuhnya. Padahal kami hanya beberapa yang bisa kami pantau dari sekian ribu siswa, dan itu kami ingin adanya kerjasama sangat kuat gitu. Sinergis dan harmonis antara pihak sekolah dan orang tua, sehingga orang tua dilibatkanlah. Oleh karena keterbatasan ruangan juga, sehingga kalau misalnya 1.100 kali 3 masing-masing itu sekian ribu, ya. Kami nggak muat. Jadi terima kasih sekali ke Harmony TV yang sudah akan membantu untuk live streaming. Sebenarnya itu suruhan Bu Heni ini. Yang ngomporin ya. Yang ngomporin. Jadi nanti orang tua akan terlibat. Atau positif, ide positif. Parenting gitu. Parenting ya. Closing statement yang bermantap. Dan keluarga juga bisa mengetahui siapa alumni dan kebanggaan ya. Anak-anaknya bisa masuk ke sana dan ternyata alumninya adalah salah satunya adalah Wakasa. Amin. Luar biasa sekali. Mungkin demikian pada sore hari ini. Terima kasih sudah bersama keluarga Indonesia TV Harmoni bersama IKA SMPN 2 Cimahi akan melaksanakan kegiatan tanggal 28 Oktober 2022 yang akan diselenggarakan tentunya di lapangan SMPN 2 Cimahi dan juga di live streamingkan oleh TV Harmoni. Untuk itu tetap standby, stay tune bersama rekan-rekan kita semua yang ada di sini, dan nanti narasumber dan tidak kalah pentingnya adalah Ketua IKA SMPN 2 Cimahi. Untuk itu saya Bang Wawan, salam hormat dari Cimahi. Salam untuk keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sobat Harmoni, jika Anda merasa sakit kepala atau sakit kepala sebelah akibat migrain, segera minum Poldamik. Poldamik, formula cepat redakan sakit kepala sebelah, juga efektif untuk sakit kepala biasa. Diminum sesudah makan, baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Poldamik, pol. Poldamik produksi PT Sunbay Pharma. Sobat Harmoni, jika Anda mencari kecap manis sedap, lezat, nikmat, dan aromanya mengundang selera, cocok digunakan untuk masakan Sunda, sate, batagor, dan lainnya, pilihlah kecap manis Cap Noni, produksi Kertasari, Kota Bandung. Kecap manis Cap Noni, rasanya paling dinanti. Sobat Harmoni sekarang sedang flu. Kalau kena flu, gejalanya hidung bisa buntu, pilek bisa buat hidung mempet, badan meriang, demam, dan kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita padat, apa bisa kerja? Rezeki jadi mempet juga kan? Segera minum obat flu. Jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah parah. Gejala-gejala flu seperti bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Bila tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sanaflu. Bila kepala terasa mulai berat dan pusing, masih minum Sanaflu. Bila badan mulai meriang dan jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel, namun tidak menyebabkan kantuk, sehingga Sobat Harmoni bisa tetap kerja, rezeki tetap lancar. Jadi, Sobat Harmoni tidak usah ragu lagi. Kena flu, minum Sanaflu. Sobat Harmoni, sudah hadir kecap manis Cap Sumpit Mas, produksi Kertasari, Bandung. Cocok digunakan untuk bakso tahu dan mie baso karena kecapnya kental dan manis. Kecap manis Cap Sumpit Mas bisa Anda dapatkan di Jalan Astana Anyar nomor 141 Kota Bandung. Telepon 022 420 1240. Kecap manis Cap Sumpit Mas, rasanya pas. Wow, pedasnya mantap. Sobat Harmoni, cobain deh. Sambal asli Hermans, chili sauce sambal extra hot Hermans, dan tomato kecap Hermans. Tersedia dalam kemasan Regen 6 kg, dalam botol 340 ml 150 cc, dan dalam bentuk saset 10 gram. Serta melayani special order pembuatan sambal. Bila berminat, silahkan pesan sambil bawa contohnya. Dan jangan lewatkan setiap makan lengkap dengan chili sauce sambal extra hot Hermans dan tomato kecap Hermans, diproduksi oleh PT Kertasari Food. Pokoknya, mantap pedesnya. Sobat Harmoni, telah tersedia kecap 3 telur ayam, membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Untuk Anda pecinta kuliner, ganti sekarang juga kecap Anda dengan kecap 3 telur ayam. Kecap 3 telur ayam membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aida kunna idoman nahirah. Saya Iim Masrifah sebagai koordinator penerima Al-Quran Braille untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, juga Kalimantan, mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bersama kita berikan 300 set Al-Quran Braille, kembali kita bersiap untuk membagikan 1000 set Al-Quran Braille bagi 1000 insan tunanetra Ramadan 1443 Hijriah. Insya Allah dengan Rp55.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille.
kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Umi Maktum Voice membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Ceriakan harimu dengan berbagai rasa buah Milton yang segar. Milton penyegar nafas. Bau mulut mengakibatkan kepercayaan diri kita menurun. Milton dengan berbagai rasa menyegarkan nafas seketika. Milton penyegar nafas.